Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MH. Video ini merupakan video bagian ketiga dari soal latihan dan pembahasan penilaian tengah semester PTS Ganjil Matematika kelas 7, dan ini merupakan bagian yang terakhir. Seperti apa soal-soalnya? Kita lanjut ke nomor berikutnya. Soal nomor 21, perhatikan diagram Venn berikut. Komplement dari himpunan A adalah, di soal sebelumnya telah disampaikan atau dijelaskan tentang komplement himpunan A. Yang dimaksud adalah bukan anggota A. Jadi di sini ada diagram Venn, kita tinggal lihat saja bukan A, berarti yang A ini nggak usah dilihat, ya. Kita lihat A itu adalah ini, ya. A itu ini. Nah, inilah himpunan A, ya. Himpunan A itu ini, berarti yang bukan mana? Yaitu yang anggotanya 6, 7, 8, dan 9. 6, 7, 8, 9 itu adalah yang C. Kita lanjut. 22. Perhatikan diagram Venn berikut. Nilai NA. Nah, di sini mungkin perlu diketahui NA itu maksudnya adalah kardinalitas himpunan A. Apa itu kardinalitas? Ini adalah menunjukkan banyaknya anggota A, ya. Jadi banyaknya anggota himpunan A. Nah, kita lihat di sini A itu anggotanya berapa? Kita lihat lingkaran himpunan yang ditunjukkan dengan lingkaran ini, ya. A itu sampai sini, ya, jadi jangan hanya yang ini, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyaknya anggota A itu ada, saya ulangi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau ini 3 berarti 6. Jadi jawabnya C. Lanjut. Nomor 23. Diketahui himpunan H adalah himpunan faktor prima dari 75. Banyaknya himpunan bagian dari H yang memiliki dua anggota adalah, ya. Kita lihat di sini H faktor prima dari 75. Kita tahu bahwa faktor 75 itu kalau kita sebutkan di sini adalah 1, 3, 5, kemudian 15, 25, dan 75. Nah, faktor primanya, berarti faktor primanya kita pilih aja yang prima. Faktor primanya mana? Ya ini hanya 3 dan 5. 3 dan 5. Berarti H itu adalah himpunan yang anggotanya 3 dan 5. Nah, kita lihat di sini banyaknya himpunan bagian dari H yang memiliki dua anggota. Nah, ingat, kita perhatikan di sini yang disebut himpunan bagian itu himpunan yang tidak beranggota 1. Himpunan yang anggotanya 1 berarti 3, kemudian 5. Dan himpunan yang anggotanya 2, 3 dan 5. Jadi himpunan bagian dari H itu seluruhnya ada 1, 2, 3, 4, sedangkan yang diminta ini adalah yang memiliki dua anggota, berarti yang ini saja, berarti hanya ada 1. Jawabnya D. Lanjut. Soal nomor 24. Perhatikan diagram Venn berikut. Himpunan A dikurangi B atau selisih himpunan A dan B adalah, ya, perlu diketahui di sini yang disebut selisih antara himpunan A dan B itu maksudnya adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota A tetapi bukan anggota B. Sekali lagi, himpunan selisih antara himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya adalah himpunan A tetapi bukan anggota himpunan B. Kita lihat dalam diagram Venn ini, himpunan A itu kita lihat di sini, ya. Kita lihat di sini. Ya,
anggotanya adalah 1, 4, 7, 2, 5, 8. Tetapi kalau A dikurangi B atau selisih A dan B, itu yang himpunan B itu tidak masuk. Jadi himpunan A yang anggotanya, himpunan yang anggotanya anggota himpunan A tetapi bukan anggota himpunan B. Jadi kita lihat jawabannya di sini adalah 1, 4, 7. Berarti jawabnya adalah A. Kita lanjut. Soal nomor 25. Himpunan A sama dengan himpunan X di mana X kelipatan 3 kurang dari 25. B adalah himpunan Z di mana Z kurang dari 20 dengan Z anggota bilangan genap. Himpunan A interseksi B atau A irisan B adalah, ya, di sini kita lihat operasi himpunannya itu adalah irisan, ya. Irisan itu maksudnya adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota A sekaligus juga anggota B. Dengan kata lain, A irisan B itu adalah himpunan yang anggotanya anggota A yang sama dengan anggota B. Kita lihat, untuk tahu ini berarti kita harus mendaftar masing-masing, ya. Di sini A kelipatan 3 kurang dari 25. Berarti mulai dari 3, kemudian 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan 24. Ini himpunan A. Kemudian himpunan B. Himpunan B itu adalah himpunan bilangan genap lebih kecil dari 20. Berarti 0, 2, 4, dan seterusnya, ya, sampai 18. Nah, dari sini kita akan mudah untuk menentukan himpunan A irisan B. Yang sama adalah kita lihat di sini 6, ya. Di sini kan kalau kita lanjutkan 6, ya. 6, kemudian 12, kemudian 18. Kita lihat ini tidak lain adalah kelipatan 6 yang lebih kecil dari 20. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut. Soal nomor 26. Diketahui A 2, 3, 5, 7, 11, 13, B 0, 2, 4, 6, 8, 10, C 1, 2, 3, 4, 6, 12. Himpunan A gabung B diiriskan dengan C, ya. Di sini ada dua operasi irisan. Ini nomor sebelumnya sudah kita bahas. Kemudian gabungan. Gabungan itu maksudnya adalah suatu himpunan yang anggotanya gabungan antara A dengan B. Jadi di sini A gabung B dari soal ini adalah berapa? Ya, ini kita gabungkan semuanya, kita ambil 0, kemudian 2, 2-nya ada 2 tapi namanya himpunan tetap hanya ditulis 1, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, kemudian 8, kemudian 10, 11, dan 13. Ya. Kemudian C-nya berarti ini sama dengan nomor sebelumnya, irisan itu yang ada di kedua himpunan tersebut. Jadi di sini yang sama itu adalah, kita lihat, 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 6, cukup, ya. Jadi 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 6. Jawabnya yang D. Kita lanjut. Soal nomor 27.
pada suatu kelas yang terdiri dari 50 siswa, 25 anak senang matematika dan 27 senang bahasa Inggris. Jika terdapat 7 anak senang matematika dan bahasa Inggris, maka yang tidak senang kedua mata pelajaran tersebut adalah, ya. Ini tentang himpunan. Untuk menyelesaikan ini, gambarannya yang paling mudah adalah menggunakan diagram Venn atau sketnya, ya. Kita lihat di sini ada 2 kegemaran, ya, ada 2 kegemaran, yaitu matematika, saya singkat M, dan bahasa Inggris, saya singkat I. Di sini kita buat perpotongan karena di sini ada 7 anak yang senang matematika dan bahasa Inggris. Ini 7 anak, jadi letaknya di sini 7. Kemudian ada 25 anak senang matematika. Yang di sini itu ada 25 anak. Padahal di sini sudah ada 7, berarti di sini tertulis 18. 18 tambah 7 itu adalah 25. Kemudian 27 senang bahasa Inggris. Di sini sudah ada sudah ada 7, berarti di kotak yang sebelah kanannya atau lingkaran ini yang paling kanan ini adalah 20. Pertanyaannya, yang tidak senang kedua mata pelajaran berarti di luar lingkaran ini, di luar kedua lingkaran ini. Nah, kita lihat bahwa di sini diketahui bahwa seluruh siswa atau siswa seluruhnya itu ada 50, ya, 50. Padahal di sini kita lihat baru ada, kita lihat 18, berarti ini dikurangi, ya, dikurangi 18 tambah 7 tambah 20, atau dengan kata lain kita sederhanakan 50 dikurangi 45, jadi sama dengan 5. Jawaban untuk soal 27 adalah yang B. Kita lanjut. Soal nomor 28. Dari 42 peserta, semuanya mengikuti kompetisi. 27 peserta mengikuti kompetisi sains IPA dan 32 mengikuti sains matematika. Banyaknya siswa yang mengikuti kompetisi sains IPA dan matematika adalah, ya. Jadi sama dengan soal nomor sebelumnya, di sini kita gambar sketnya dari kompetisi ini. Di sini pertanyaannya adalah yang mengikuti sains IPA dan, berarti di sini irisannya, ya, atau interseksinya. Ya, ini, ya, ini misalnya di sini IPA, yang ini adalah matematika. Kita lihat di sini pertanyaannya adalah siswa yang mengikuti kompetisi sains IPA dan matematika. Jadi belum tahu, di sini belum tahu, berarti kita tulis katakanlah sebanyak X, ya. Kita masukkan informasi yang lain. Kompetisi IPA itu 27 peserta, berarti di sini 27 dikurangi X. Kenapa harus dikurangi X? Karena X-nya di sini sudah termasuk. Jadi kalau ini IPA, ini kalau kita tambahkan totalnya adalah 27, ya. Kemudian yang mengikuti sains matematika 32, berarti 32 di sini sudah ada X, berarti yang di sini harus dikurangi X. Sudah, dari sini kita lihat bahwa semuanya mengikuti, berarti ada di dalam semua yang sejumlah 42, tidak ada yang di luar. Berarti ini kalau kita jumlahkan menjadi 27 dikurangi X ditambah X ditambah 32 dikurangi X, ini harus sama dengan 42. Kita lihat di sini negatif sama positif, sama-sama X berarti hilang. Berarti ini menjadi 27 tambah 32 dikurangi X sama dengan 42. Ini kita lihat di sini 59 dikurangi X sama dengan 42, berarti X-nya itu adalah 59 dikurangi 42.
2 sama dengan 10 dan 7, 17. Jadi jawabnya adalah yang D. Lanjut. Soal nomor 29. Dari 18 pelamar pekerjaan, 10 orang lulus tes kepribadian dan 13 orang lulus tes kemampuan. Sebanyak 3 orang tidak lulus kedua tes tersebut. Untuk dapat diterima, peserta harus lulus tes kepribadian maupun tes kemampuan. Banyaknya pelamar yang dinyatakan diterima adalah, ya, sama dengan nomor sebelumnya. Untuk menyelesaikan soal ini kita buat sket dari diagram Venn, ya. Ya, di sini tes kemampuan kepribadian, ya, saya singkat B aja. Di sini tes kemampuan M, ya. Di sini kita perhatikan bahwa ada 18 pelamar seluruhnya, sebanyak 3 orang tidak lulus, berarti letaknya di luar. 3 orang itu di luar, ya. Kemudian yang lulus tes kepribadian itu ada 10, kemampuan ada 13, sedangkan yang lulus kedua-duanya yang nanti diterima itu belum diketahui. Jadi ini kita misalkan saja seperti tadi X, ya. Berarti di sini yang lulus kepribadian ini 10 dikurangi X, ya. Kemudian yang lulus tes kemampuan ini 13 dikurangi X. Nah, di sini kita lihat bahwa angka-angka yang ada di sini itu kalau dijumlahkan adalah jumlah seluruh pelamar, yaitu 18. Berarti di sini kita bisa tulis bahwa 10 dikurangi X ditambah X ditambah 13 dikurangi X ditambah 3 itu harus sama dengan 18, ya. Kita lihat di sini, ya. Ini negatif X, positif X habis. Kita lihat di sini 10 tambah 13, 23 tambah 3 berarti 26 dikurangi X ini sama dengan 18. Berarti X-nya adalah 26 dikurangi 18 sama dengan 8. Jadi jawabnya adalah C, ya. Jawabnya adalah C. Kita lanjut. Soal nomor 30 atau soal yang terakhir. Dari 30 peserta didik ternyata 17 orang sarapan roti, 6 orang sarapan roti dan nasi, ya. Kemudian 4 orang tidak sarapan pagi. Banyaknya anak yang hanya, ya, di sini ada hanya sarapan nasi goreng, ya. Sama dengan nomor sebelumnya, kita buat sketchnya, ya. Ini kita lihat di sini ada roti, sarapan roti, yang di sini sarapan nasi goreng. Di sini kita lihat ada enggak yang kedua-duanya sarapannya, ya, roti dan nasi goreng, ternyata ada. Jadi ini kita isikan lebih dulu yang kedua-duanya, ya. Berarti ada 6 orang itu sarapan roti dan nasi goreng. Sekarang kita lanjutkan dengan pengetahuan yang lain. 17 orang sarapan roti, 17 ini sudah ada 6, ya. Ini 17, ini sudah ada 6, berarti 17 dikurangi 6 ini sama dengan 11, ya. Jadi yang 11 ini 11. Kemudian 4 orang tidak sarapan, berarti tidak makan roti maupun nasi goreng, berarti di luar. Nah, di sini kita lihat pertanyaannya, banyaknya anak yang hanya sarapan nasi goreng. Nah, nasi goreng itu letaknya adalah pada lingkaran ini. Kalau hanya berarti yang ini, hanya yang ini di sini, ya, yang ini. Nah, ini hanya, ya. Kalau nasi goreng ini termasuk yang 6, ya. Jadi ini misalnya di sini yang hanya sarapan nasi goreng itu katakanlah X, ya, X. Berarti di sini
Kalau kita jumlahkan seluruhnya itu harus ada 30. Berarti ini tadi 11 tambah 6 tambah 4 tambah X ini harus sama dengan 30. Kita lihat ini ya, 21 ini ya, 21 ditambah X sama dengan 30. Berarti X sama dengan 30 dikurangi 21 sama dengan 9. Berarti yang hanya sarapan nasi goreng itu ada 9 orang. Jadi jawabnya A. Perlu ditambahkan di sini keterangannya 11 orang ini hanya makan atau hanya sarapan roti, 6 orang sarapan nasi goreng dan roti, kemudian 9 orang hanya sarapan nasi goreng dan 4 orang tidak sarapan. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat dari pembahasan 3 bagian nomor 1 sampai 30. Ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Kita sambung di lain materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.